Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di pertemuan 6 sekarang ya. Untuk sekarang materinya yaitu database NoSQL. Jadi database NoSQL adalah singkatan dari Not Only SQL atau Non-SQL. Database NoSQL merupakan jenis database management system yang bersifat non-relasional. Kalau kemarin kayak SQL itu dia bersifat relasional, kalau NoSQL itu dia bersifat non-relasional. Yang memungkinkan pengelolaan database dengan skema yang fleksibel tanpa memerlukan query yang kompleks. NoSQL didesain untuk penyimpanan data terdistribusi dengan kapasitas penyimpanan yang besar, mendukung aplikasi web real-time, dan memiliki model data yang fleksibel untuk menangani volume data besar dengan latensi rendah. Jadi di sini ada kelebihan database NoSQL ya, yaitu ada fleksibilitas, ada secara skalabilitas, dan kinerja tinggi. Oke, di sini ada jenis-jenis database NoSQL, yaitu ada key value, merupakan database yang menyimpan database dalam pasangan key atau value, berbentuk tabel hash yang simple dan cocok digunakan untuk menyimpan banyak data, tanpa menggunakan query yang rumit saat hendak memprosesnya. Setiap key yang unik dan value-nya dapat berupa JSON atau blob, binary large object, string, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada column base. Database ini menyimpan data dalam bentuk kolom. Jadi, column base ini sangat cocok untuk query sum, count, average, min, dan semacamnya. Kelebihan utama NoSQL column base adalah fleksibilitas kolomnya. Jadi setiap kolom tak terikat dengan kolom lainnya. Maka Anda bebas mengubah kolom apapun tanpa mempengaruhi yang lain. Selanjutnya ada document oriented. Jenis database ini menggunakan database berisi sepasang key dan value yang disimpan di dokumen dengan format JSON atau XML. Setiap dokumen berisi dengan field dan value. Value di sini bisa saja berupa string, angka, boolean, array, hingga objek. Jenis database dokumen oriented ini kebanyakan digunakan untuk CMS, platform blogging, analisis real time, dan aplikasi e-commerce. Dan yang terakhir ada GraphBase. GraphBase adalah jenis database NoSQL yang berfokus untuk menyimpan hubungan antar entitas atau berbasis grafis. Entitas tersebut disimpan dalam bentuk node, sedangkan hubungan antar entitas disebut sebagai edge. GraphBase ini sangat cocok dipakai jika Anda ingin menemukan pola yang saling berhubungan dalam data. Maka dari itu, jenis database ini umumnya digunakan untuk media sosial, mendeteksi penipuan, dan data spasial. Oke, di sini ada cara kerja NoSQL. Cara kerja database NoSQL yakni dengan menggunakan berbagai model database untuk mengelola dan mengakses data seperti dokumen, key value, graph, in-memory, dan search engine. Di sini ada cara kerja dokumen oriented. Nah, di sini ada penjelasannya ya tadi pertemuan sebelumnya. Jadi di sini ada relational SQL sama dokumen oriented NoSQL. Di sini ada perbedaan. Kalau relasional ini ada 3 kolom, isinya data. Nah, kalau NoSQL dia ada dokumen 1, ada dokumen 2, sama dokumen 3. Masing-masingnya ini ada prop 1 yang berisikan data, ada prop 2 berisikan data, dan seterusnya. Nah, JSON ini memiliki kemiripan struktur yang digunakan jenis NoSQL tersebut. Struktur itu berbeda dengan tabel relasional ala SQL yang mempunyai baris dan kolom. Dengan pendekatan ini, tidak perlu mengetahui kolom-kolomnya terlebih dahulu seperti di SQL atau Structured Query Language. Nah, di sini ada key value. Nah, jadi kalau tadi masing-masing ada kolom dan baris dan diisi dengan data-data, kalau ini kita pakai key. Jadi key ada key namanya itu ada value-nya, ada umur, ada value-nya juga, pekerjaan ada value-nya juga. Jadi kalau di sini namanya key dan value. Oke, di sini ada graph base. Nah, kalau graph base ini dia saling kayak person ini dia saling terkoneksi gitu antar edge. Jadi sih ada edge.
Di masing-masing edge-nya ada person, ada city, ada restoran. Nah, di sini ada column base. Nah, di sini ada column family, dia ada family-nya, ada keluarganya. Jadi per kolomnya itu ada masing-masing key sama value. Nah, sedangkan di barisnya ini jadi satu, tapi beda kolom. Nah, di sini juga ada kolom 2 sama beda key dan value-nya. Nah, kelebihan dari column base ini adalah fleksibilitas kolomnya. Setiap kolom tak terikat dengan kolom lainnya. Maka kita bebas mengubah kolom apapun tanpa mempengaruhi yang lain. Di sini ada contoh-contoh software NoSQL, yaitu ada MongoDB, ada Apache Cassandra, ada Apache HBase, ada Apache CouchDB, ada Neo4j, dan RavenDB. Di sini ada contoh penggunaan software NoSQL. Oke, untuk contohnya yaitu ada MongoDB. Saat kita membuat program dan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman di atas, yaitu MongoDB, kita dapat menggunakan MongoDB untuk database-nya. Salah satunya adalah membuat database mahasiswa. Cara membuat database mahasiswa adalah untuk awalnya itu kita ke MongoShell untuk masuk ke database MongoDB, yaitu setelahnya itu kita membuat database mahasiswa, yaitu menggunakan use db underscore nama database-nya, yaitu mahasiswa. Di sini use-nya ini bisa dipakai untuk memakai kalau misalnya memang sudah ada database-nya. Kalau belum, bisa kita buat. Jadi nggak perlu create table atau create db. Kalau di sini tinggal use aja. Lalu di sini ada memasukkan data ke dalam table mahasiswanya. Di sini kita setelah kita udah masuk ya, kita use ada db.admin.insert, yaitu dalam kurung siku, yaitu ada dalam tanda petik 2 nama, titik 2 value-nya, koma ini adalah key-nya, titik 2 yaitu value-nya, koma ini npm-nya yaitu berupa key dan value-nya. Kita bisa lanjut di pemrogramannya ya, teman-teman. Oke, di sini kita sudah masuk ke shell-nya ya. Kita sudah masuk ke CMD. Pertama kita buka CMD dulu. Setelah itu ketika sudah install MongoDB-nya, kita ketik mongosh dulu. Oke, sekarang sudah connect ya. Setelah itu kita ingin membuat database mahasiswa. Kita pakai perintah use db underscore nama database-nya, yaitu kita tulis mahasiswa. Oke, di sini udah switch to db, yaitu db underscore mahasiswa. Setelah itu kita buat atau kita masukkan key dan value-nya, yaitu kita pakai perintah db-admin insert tutup kurung, buka kurung kurawal. Oke. Setelah itu kita pakai nama untuk value key-nya, yaitu kita tulis value-nya, nama kita, alamat, untuk pemisahnya kita pakai titik koma ya, karena untuk memisahkan antara key dan value. Oke, untuk value-nya kita pakai npm. Oke. Oke, kita enter. Di sini sudah ini ya, true ya. Jadi bisa ya, sudah masuk. Untuk menampilkannya kita menggunakan perintah db.admin find. Oke, di sini sudah terlihat ya untuk dalaman buat database-nya, yaitu ada nama, ada alamat, ada npm. Untuk melihat database-nya kita menggunakan show collection. Oke, di sini ada admin. Ya. Jadi di sini untuk melihat ada database apa, jadi di sini kita menggunakan admin ya. Oke, segitu aja dulu. Misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyain aja lewat Jimit pada saat pertemuan.
Oke, teman-teman, terima kasih.